Tidak terima kakaknya di penjara, adik-adik Ferry Irawan balas mengungkap aib Vena Melinda. Jika Hotman Paris terkesan menyebut Vena seperti ATM berjalan bagi Ferry, adik Ferry menyebut kakaknya bak sapi perah bagi Vena karena dibelenggu oleh perjanjian pranikah yang hanya menguntungkan pihak istri. Warganet pun dibuat bingung karena Ferry mengaku seolah dijebak Vena. Namun jika merasa tidak melakukan KDRT, mengapa Ferry menangis dan meminta maaf kepada Vena? Lalu apakah Vena sudah hakul yakin ingin bercerai dari pria yang pernah membuatnya bucin tingkat dewa? Sebagai mak comblang yang dulu getol menjodoh-jodohkan, mengapa Elma Theana dan juga Dian Komalasari seolah tidak mau ambil pusing atas prahara rumah tangga Ferry dan Vena? Bagaimana Verrell Bramasta dan Atala Naufal menguatkan mental Mama Vena? Lalu seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Ferry dan juga Vena saat mengurai tekanan batin mereka? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta baru yang memanaskan drama KDRT Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Satu Indonesia ikut prihatin melihat salah satu pasangan terbucin 2022 mendadak berseteru di ranah hukum. Siapa sangka kemesraan Vena Melinda dan Ferry Irawan hanya berusia 10 bulan. Pada 7 Maret 2022 menggelar pesta pernikahan mewah 8 Januari 2023. Ikatan cinta mereka ternoda oleh kasus KDRT. Ferry yang dulu dipuja sebagai imam keluarga yang nyaris sempurna hingga dipanggil Vena dengan sebutan Abi, mendadak dituding sebagai suami kasar pembawa petaka. Dengan bukti visum serta kesaksian petugas hotel dan polisi, Ferry digelandang ke tahanan Polda Jatim pada Senin 16 Januari lalu. Sia-sia saja Ferry menangis dan meminta maaf pada Vena karena hati yang terlanjur luka, sulit untuk disembuhkan dengan pernyataan maaf dan tangis penyesalan. Ampuni Abia, Tuhan ampuni Abia. Habis aja gak bisa makan, nangis cuma pengen bisa momenan. Jadi di mobil pengen tuh ya Allah 12 jam habis nyetir ya Allah. Sampai di sini berakhir di sini ya, tapi bermalam ya Allah, ya Allah, astagfirullah ya Allah. Mungkin ya orang terbaik, wanita terbaik untuk kami ya. Ampuni kami ya. Dia kan dia ngambil videonya, berarti kan kayak self video gitu. Terus kemudian kalau kita lihat, kalau dia posisinya sedih, maka yang terjadi adalah sudut mulutnya dia pasti turun ke bawah, matanya ini juga turun ke bawah, gitu ya. Jadi orang sedih, jadi kayak emoticon itu kan itu memang menggambarkan seperti itu. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat di videonya ini, sepanjang video ini terlihat mulutnya lebih cenderung datar. Ya, cenderung flat nih ya, garis mulutnya itu lebih cenderung flat, terus kemudian matanya juga lebih cenderung lebih lebih sedih di satu sisi, tapi lebih menggambarkan kalau kita lihat ilustrasinya kalau orang yang sebenarnya lebih ke arah takut. Abi bukan orang jahat ya, bukan orang jahat, cuma pengen mesra ya Allah, salah ya, minta maaf ya, minta maaf ya, gak ada jahat ya, semuanya pengen beda ya, minta maaf ya. Minta maaf ya, seharian Abi nangis terus, minta maaf ya. Gak jahat, bukan orang jahat, demi Allah bukan orang jahat. Ada
ketulusan mungkin permintaan maafnya? Apa hanya biar apa ibah gitu? Membuat orang ibah. Eh, kalau ditanya part itu kita kemudian bisa ngelihat dari kata-kata yang dia ungkapkan. Nah, sebagaimana kalau orang pada umumnya kalau dia memang kalau dia benar-benar tulus, benar-benar minta maaf terhadap sesuatu yang dia pernah buat salah, gitu ya. Dia kan menceritakan saya maafnya karena ini. Nah, untuk yang bagian Mas Ferry memang belum disampaikan apa salahnya di mana, ini ya di mana. Jadi lebih yang sifatnya umum. Gitu. Mami Ayu, maafin Abi, maafin Ferry. Iya, tapi Ferry sudah sempat minta maaf nggak sih sama ibu? Aduh, saya tidak Ferry. tahu karena telepon sudah mati semua. Oh gitu, berarti belum ada permintaan maaf langsung ke mami ya bu ya? Oh ibu ya? Dari Ferry ya bu ya? Pokoknya saya tidak mau komentar yang lain-lain kecuali saya fokus sama anak saya. Minta maaf tentu boleh, banyak orang sudah melakukan kekerasan lalu dia minta maaf. Sesudah minta maaf ya diulangin lagi. Kenapa? Karena yang berbuat kekerasan itu belum sembuh gitu ya. Jadi dia masih abusive, masih ingin sekali menekan pasangannya baik dengan kekerasan fisik maupun verbal. Jadi minta maaf itu satu hal, sesudah minta maaf ya bisa jadi diulangi lagi kalau memang pelakunya ini tidak disembuhkan terlebih dahulu, faktor-faktor yang menyebabkan dia melakukan kekerasan tersebut. Jadi minta maaf tidak merupakan solusi. Video permintaan maaf Ferry yang berdurasi lebih dari 10 menit itu membuat sebagian warganet bertanya-tanya mengapa ekspresi kesedihan yang syarat dengan sesenggukan seperti anak kecil itu tidak disertai air mata. Seperti inilah reaksi Vena atas penyesalan dan permintaan maaf Ferry. Air mata itu kan biasanya di-trigger, dipicu karena bisa dari seberapa sensitif yang bersangkutan. Kalau ada orang yang tidak cukup sensitif, apakah berarti harus benar-benar mengeluarkan air mata? Nah, bisa jadi di satu sisi belum terjadi seperti itu. Tapi kalau benar-benar sampai mengeluarkan air mata, tapi ada orang juga dengan mudah mengeluarkan air mata. Nah, kan jadi uh, seberapa sering polanya ini yang kemudian kita perlu lihat gitu ya. Tapi kemudian kalau saya ngelihatnya lebih kepada atau mendengarnya apa kata-kata yang diungkapkan, terus kemudian bagaimana dia mengungkapkan, apakah itu sinkron atau tidak. Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat apakah seseorang ini benar-benar secara tulus melakukannya itu. Kalau kenyataannya dan faktanya sudah ada bahwa kejadian KDRT itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh abang saya. Tapi kalau kita pun belum benar-benar menerima penjelasan apapun dari pihak manapun berdasarkan rumor yang terjadi dan opini yang terjadi, wah, mau gimana minta maaf? Aku nyesel, yang pertama aku rasain aku menikah dengan orang seperti itu. Aku nggak mau dengerin mamaku, nggak mau dengerin papaku, anak-anakku terutama sekarang. Waktu itu sempat nggak merestui ya bu ya? Apa sih bu yang pada akhirnya? Kembali lagi yang dulu lagi saya tuh udah saya aja lihat anak saya tuh udah trauma. Saya ibunya, gimana Venanya gitu. Enggak, aku mau nengokin temen aku lah ya kan. Mbak Vena kan aku kenal udah lama banget dari tahun 90-an. Terus pas kemarin tahun lalu waktu yang kejadian Vanessa Angel itu kan juga diundang ke podcastnya. Nah kenal di situ sama si Mas Ferry-nya di situ dan kita sempet dinner bareng kapelan itu berempat sampai aku posting di Instagram aku sampai viral. Terus sekarang ternyata kejadiannya kayak gini. Jadi lumayan shock juga dan aku datang ke sini untuk support Vena gitu. Bikin ya supaya kuat, supaya terhibur kayak gitulah. Sungguh ironis, Vena mengaku menyesal telah menikah dengan Ferry. Penyesalan Vena itu mendulang kecaman sekaligus pujian dari warganet. Kecaman datang karena Vena mudah bucin pada Ferry yang baru dikenalnya pada akhir 2021 berkat perjodohan yang diatur Elma Teana dan Dian Komalasari.
Sedangkan pujian warganet membanjiri Instagram Vena lantaran ibunda Verrel Bramasta dan Atala Noval itu bersikap tegas pada suami pelaku KDRT. Tidak seperti Lesti Kejora yang berdamai dan mencabut laporannya atas Rizky Bilar. Tapi benarkah setelah suaminya ditahan, Vena masih merasa tidak tenang lantaran terus dibayang-bayangi perlakuan kasar Ferry? Vena ini masih psikisnya ya yang kena ya, jadi dia penuh ketakutan. Itu kalau sekarang Vena keadaannya ya mudah-mudahan cepat recovery lagi. Ya yang pasti nggak lepas doa, nggak lepas nemenin mama, dan bakal ketemu sama psikolog sih setahu aku itu. Ya baik-baik aja sih, untuk physically baik-baik aja, cuman kalau untuk psikologi tadi udah terapi, ada terapi khusus dari psikolog sama dokter. Berarti hari ini psikolognya datang ke rumah? Iya, ini beliau dari Gimana psikolog kondisi pribadinya juga. Kondisinya gimana psikolognya? Belum bisa disampaikan karena ini masih tahap evaluasi ya, Bu Citra. Nggak bisa ngomong banyak karena baru pertama. Kondisi dari Mama Vena sendiri ya seperti orang yang sedang trauma. Saya nggak bisa ngomong banyak karena baru pertama dan saya belum izin dulu juga. Untuk pertama kalinya bagaimana hasil pemeriksaan mungkin? Seperti apa dok? Ya seperti orang yang sedang habis trauma. Ada cerita apa dari Mama Vena sendiri dokter? Saya nggak bisa bilang kan kode psikolog punya kode etik, saya harus izin dulu sama Mbak Vena kalau nanti mau. Dia, aku sih ngelihatnya memang semangatnya luar biasa ya, jadi kayaknya cepat sembuh sih, cepat sembuh. Cuman nih psikis yang nggak kelihatan. Kalau luka-luka itu kan udah mendingan banget. Cuma psikisnya ini yang harus, dia masih suka banyak kayak ngeblank, bingung, kayak agak gimana ya, ngeblank aja gitu. Jadi misalnya mau janjian, aku yang harus ngingetin. Ada curhatan nggak tersangka sudah ditahan? Sudah ditahannya, alhamdulillah Mbak Vena sangat bersyukur ya. Jadi sudah nggak deg-degan lagi, cuman masih harus ada banyak sekali perasaan-perasaan depresi yang di dalam diri Mbak Vena. Dan memang alhamdulillah tempo hari kan Mbak Vena nyampein ke Nyai, karena Mbak Vena tahu Nyai mempunyai tim psikolog dan juga tim dokter dari behaviors, jadi menyampaikan apakah Mbak Vena juga bisa dibantu dengan tim psikolognya. Sebagai sesama korban KDRT, Roro Fitria tahu benar betapa sakitnya menjadi istri yang teraniaya lahir dan batin, bahkan tidak dinafkahi selama pernikahan. Siapa sangka selama 3 bulan terakhir, Vena sering curhat kepada Roro yang berani melawan suami temperamental lagi materialistis. Nyai tahu persis apa yang dialami Mbak Vena. Nikah lillahi ta'ala untuk ibadah, nggak melihat apapun, nggak melihat latar belakang, nggak melihat notabene kawin cerai, nggak melihat settle atau belum settle, pure cinta, sayang karena Allah. Tapi ternyata disia-siakan seperti itu. Jadi Nyai tahu banget apa yang Mbak Vena rasain. Jadi Nyai nggak henti-hentinya bilang sama Mbak Vena kalau misalnya perlu apa-apa, pengen ditemani, pengen didampingi dan apapun, monggo silahkan sampaikan ke Nyai. Kagetnya itu loh yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kita punya harapan, ternyata harapan ini yang kita pegang ini malah ngancurin kita. Gimana sih rasanya? Itu perlu waktu yang agak cukup lama dibanding luka aku sembuh waktu KDRT sebulan sembuh, tapi ini di sini susah bertahun-tahun. Ya, Vena seolah merasa diperlakukan seperti ATM berjalan oleh Ferry. Dari beli busana branded, topi trendy yang menutupi rambut Ferry yang sudah menipis, ongkos taksi online, hingga pulsa bulanan, semuanya keluar dari kocek Vena. Final dia tidak akan mau berdamai, karena memang selama 3 bulan ini pun sebenarnya sudah kepikiran ke arah sana. Sesudah 3 bulan dia nggak dapat nafkah materi dari si suami. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik, rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin, dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melinda. Kalau Ferry pernah ngasih hadiah sesuatu masih buat Mami dulu?
Aduh, saya tidak mau mengingat masa Iya, iya. lalu. Saya tidak mau komentar, tidak mau ini, gitu aja ya. Akan tetapi belakangan keluarga Ferry membantah pernyataan pihak Vena. Ari dan Maya adik Ferry justru menyebut Ferry seolah menjadi sapi perah bagi Vena. Pasalnya dalam perjanjian pranikah, Ferry harus menyerahkan semua penghasilannya kepada Vena. Jika semua honor syuting dan endorse Ferry masuk ke rekening Vena, bukankah wajar bila Ferry meminta uang untuk memenuhi kebutuhan hariannya? Kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih masalah menafkahinya itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahunya Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Mas Ari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau sampaikan dengan adanya berita ini, saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Itu jadi Artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya? keringat Ferry. Dari keringat ya, Ferry dari keringat Ferry masuk ke Vena. Ke rekening Vena. Ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola. Yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka. Kalau adiknya yang cowok lebih cenderung flat gitu ya. Jadi sepanjang pembicaraan saya belum melihat bagaimana dia merespon, tapi sepanjang bicara itu dia terlihat netral tidak, tapi cenderung lebih ke menunjukkan rasa ketidaknyamanan. Pernyataan pihak Vena terkait kabar miring yang menyebut Ferry tidak mampu menafkahi istri membuat keluarga Ferry terpaksa membeberkan item perjanjian pranikah yang disebut lebih menguntungkan Vena. Sebagian warganet pun auto teringat pernikahan pertama Vena dengan Ivan Fadila yang juga sempat dipanaskan oleh isu perjanjian pranikah yang ujung-ujungnya merugikan pihak Ivan. Tapi benarkah penghasilan Ferry yang diserahkan kepada Vena digolongkan sebagai harta bersama? Ya, pranikah atau prenup itu kan perjanjian yang dibuat sebelum nikah dengan tujuan jika terjadi perpisahan maka harta masing-masing yang dibawa kembali ke masing-masing. Artinya harta yang didapat setelah pernikahan itu tidak bagi dua. Begitu ya. Jadi apakah prenup itu memiliki kekuatan hukum? Iya, prenup itu memiliki kekuatan hukum ketika akan dilegalkan, misalnya di notaris, seperti itu. Bahwa ada kewajiban untuk memberi nafkah, ya boleh kalau mau dimasukkan ke prenup. Sebenarnya prenup itu fleksibel ya, jadi bisa dibuat sesuai keinginan si calon suami dan calon istri mau memasukkan poin-poin apa aja, sebenarnya tergantung kebutuhan mereka berdua. Sebagai adik ipar, Ari dan Maya mengaku punya hubungan yang baik dengan keluarga Vena. Kedua keluarga besar sering berlibur, di mana Ferry lah yang menanggung semua biaya liburan. Bahkan Desember 2022 lalu, keluarga Vena dan keluarga Ferry 2 kali menggelar acara liburan bersama. Saat itu tidak ada gelagat Vena dan Ferry memendam konflik rumah tangga. Kemesraan mereka di depan keluarga juga terlihat natural, tidak dibuat-buat. Tak heran
Saat tragedi berdarah pada 8 Januari di Hotel Kediri itu menjadi viral, Haryati Ibunda Ferry langsung syok berat hingga mengalami pecah pembuluh darah di bagian mata kanan. Lantas bagaimana kondisi Ibunda Ferry sekarang? Benarkah Vena tidak mau berbicara dengan ibu mertuanya? Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat itu berdampak ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, Sebelah. sekarang sih kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Jadi waktu kejadian itu saat mendengar pertama kali memang ibu saya cukup shock ya saat itu, karena bagaimanapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Kalau pendapat saya, apa yang disampaikan sama adiknya itu bagaimana peristiwa ini mengganggu, dia anggap cukup mengganggu bagaimana ibunya, terus kemudian menurut pandangannya, sampaikannya dia bahwa Mas Ferry-nya juga mengalami kondisi yang secara mentally gitu kan ini ya. Kalau ditanya kemudian malu atau tidaknya, karena tidak ada pertanyaan atau kemudian lebih ke statementnya, dia tidak ada mention soal itu, tapi kemudian dia menjelaskan bagaimana kejadian ini cukup mengganggu atau membuat keluarganya jadi sangat tidak nyaman, itu bisa terlihat. Saya baru melihat bagaimana dia responnya, memang dia cenderung untuk menyesali ada kejadian itu gitu ya. Kemudian menyesalinya kenapa dan apanya itu kan tidak dijelaskan secara lebih spesifik ya. Dan dia berharap kalau dari kata-katanya dalam konteks ini secara simpulnya adalah kemudian dia dia ingin ini segera beres gitu ya. Karena laporan KDRT Vena membuat Ferry masuk bui, adik-adik Ferry siap pasang badan membela sang kakak tercinta. Mereka menggandeng pengacara Sunan Kalijaga untuk menghadapi Vena yang di-backing Hotman Paris. Dengan tegas, Ari, Maya, dan Faisal adik ipar Ferry siap mengungkap fakta baru di balik laporan KDRT Vena. Benarkah Ferry merasa dijebak oleh istrinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Irawan ingin menyampaikan bahwa sebelum saya datang ke Surabaya, jauh-jauh hari saya sudah tahu bahwa saya akan dilakukan penahanan pada hari ini. Tapi saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, bahwa kejadian di Kediri tanggal 7 itu tadinya saya tidak mau mengantar karena saya ada kegiatan syuting. Tapi karena istri saya memaksa dan tidak ada yang mengantar dia, akhirnya saya antar. Dan saya korbankan, saya tidak jadi bekerja. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, bahwa pada saat itu tidak seperti yang diberitakan. Tidak sama sekali seperti yang diberitakan, yang terlalu menyudutkan saya, menghina saya. Apapun yang sekarang terjadi, keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada terjadi penganiayaan, tidak ada terjadi pemukulan seperti yang diberitakan. Saya hanya titip kepada keluarga saya hanya titip kepada kerabat-kerabat saya titip ibu saya. Itu saja. Mungkin saya juga bisa menyampaikan bahwa saya sudah tidak tahu lagi ada apa di balik semua ini. Saya tidak bermaksud suuzon kepada siapapun, tapi saya merasa sudah banyak kasus ini menjadi bola liar di luar sana, yang saya juga punya hak sebagai warga negara. Saya menuntut keadilan.
Iya, sebelum terjadi masalah ini hubungan kalian dengan Ferry seperti apa sih mungkin Sarah? Ya sebelumnya hubungannya mungkin baik-baik aja ya bisa dibilang, karena dari awal kan kita juga udah support mama, udah mendoakan mama, jadi ya ya semua bisa dibilang berubah karena ada kejadian inilah. Ya kalau memang dari sebelah sana menutup pintu permohonan maaf, saya rasa itu hak mereka ya. Kami sendiri di sini juga keluarga setidaknya Jadi sudah tahu. berupaya yang terbaik menghubungi keluarga Mbak Vena, ya betul. Dan kami cuma ingin jalan keluar yang terbaik juga, karena biar bagaimanapun proses saat ini sedang berjalan dan saya yakin pihak kepolisian juga nggak semudah itu menghukum orang dengan bukti-bukti yang sangat minim, apalagi ini terjadi di dalam kamar dan tidak ada yang mengetahui. Ya tinggal nanti di pengadilan aja dilihat. Soal nanti Vena minta pisah pun rasanya juga itu hak dia ya. Dalam urusan rumah tangga, kasus privat seperti ini, biasanya kepolisian itu bahkan kejaksaan itu membuka ruang, namanya restoration of justice, ya kan? Ruang untuk bermediasi, ruang untuk bisa berdamai. Nah ini yang sekarang lagi dibangun oleh keluarga Ferry untuk supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga daripada Vena ataupun dari Vena sendiri. Apakah ini masih bisa, keluarga ini masih bisa bersatu atau tidak, atau masih bisa didamaikan atau tidak? Ya, Tapi kan? pihak sebelah nutup diri. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Ferry, ternyata Pak Ferry ini orang yang sangat baik sebagai seorang suami yang baik, juga sebagai ayah sambung yang baik. Kenapa saya mengatakan begitu? Ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia di mana ada kasus di Bogor. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop. Mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti. Ada aib-aib baru yang disebarkan. Ngomongnya sih lembut. Lembut ya. Tapi tanya deh kehidupan keluarganya. Oke? Kalau saya apa adanya nih. See you. Saya akan mendampingi Vena Melinda. Gua nggak takut siapapun kau cuma perantau semuanya, oke? Dan saya lebih senior dari kau semuanya. Konflik rumah tangga Vena dan Ferry membuat Elma Theana dan Dian Komalasari ikut disorot warganet. Sebagai mak comblang, mereka dituding bertanggung jawab atas ketidakharmonisan pernikahan dua sejoli itu. Pasalnya, sejak awal sebagian warganet hakul yakin Ferry bukanlah suami yang ideal untuk Vena. Ya nggak fair kalau aku hanya mendengarkan dari sisinya Ferry aja. Akhirnya aku mencoba untuk menghubungi Vena. Vena langsung bilang ke aku, ya mungkin Elma sudah lihat dari berita-berita dari mantan-mantannya Ferry yang dulu gitu. Kalau Ferry memang kasar dan melakukan KDRT. Terus aku bilang lagi, aku tadinya berpikir Ferry itu telah menemukan cinta sejatinya ke Vena karena melihat dari tayang-tayangan yang begitu mesra, begitu indah ya gitu. Iya aku juga tadinya berpikirnya seperti itu. Ternyata Ferry melanggar semua janji yang sudah diucapkan di depan kedua orang tua saya gitu. Ya saya juga sedih juga ya dengernya, nama juga perempuan gitu. Vena juga berharap dia bisa bahagia sama Ferry gitu. Nggak taunya Ferry melanggar semua itu ya. Kalau memang Ferry bersalah saya juga nggak dukung kok Ven gitu kan. Ini kan saya baru hanya mendengar dari versinya Ferry yang dia bilang dia tidak seperti itu. Tapi kan aku bilang juga sama Ferry, nggak seperti itu seperti apa. Vena saya rasa kuat kok. Saya tahu Vena kuat ya. Yang penting kita sekarang ini aja mensupport, jangan diulang masa lalu lagi.
Lantas apa kata Verrel Bramasta terkait isu Ferry Irawan menggunakan kekuatan magis untuk memikat ibundanya? Benarkah pekan depan Vena akan melayangkan gugatan cerai terhadap Ferry?